Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Kamis 19 Oktober 2023 menggelar rapat paripurna dengan dua agenda, yakni pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023, kemudian dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ngawi. Hadir dalam rapat tersebut Bupati bersama Wakil Bupati Ngawi, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ngawi, Forkopimda, serta OPD terkait. Pajak daerah dan retribusi daerah sendiri merupakan salah satu pungutan yang kemanfaatannya akan dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat, seperti di peningkatan infrastruktur maupun sarana-prasarana di fasilitas umum. Adanya peningkatan pungutan pajak dan retribusi daerah di tengah pemulihan ekonomi pasca COVID-19 sebenarnya dirasa kurang tepat. Namun begitu, melalui pengelolaan yang baik akan menjadi pendorong meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu seperti disampaikan dalam pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang berisi usulan dan saran terkait Raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Ngawi tahun 2023. Pungutan pajak dan retribusi daerah di tengah percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID sebenarnya adalah hal yang berbanding terbalik. Namun demikian, pengelolaan yang baik dan benar akan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai impak, terutama umpan balik dan faktor retribusi harus ditingkatkan untuk pemerintah daerah. 4. Perda tentang pajak dan retribusi daerah ini harus sudah menjadi alat yang efisiensi dan efektif untuk mengawal APBD 2024 yang dalam proses pembahasan kemarin terdiri dari pos pajak daerah sebesar 29,31% terhadap PAD serta retribusi daerah sebesar 3,66% terhadap PAD. Usul 1. Perlu kebijakan pemberian reward dan punishment bagi subjek pajak atau retribusi dan pemungut pajak atau retribusi. 2. Pungutan retribusi pasar bagi pedagang pasar tradisional yang dikelola Pemkab mohon dilaksanakan dengan mengantisipasi kemungkinan diberikan diskresi atau besaran berdasarkan kondisi infrastruktur pasar maupun transaksi di masing-masing pasar. Contohnya pasar Karon. 3. Retribusi izin trayek untuk angkutan kota mohon dihapuskan, mengingat kondisi pasar usaha tersebut yang sepi dan kontribusinya sedikit terhadap PAD sekitar 3 juta rupiah per tahun. 4. Pemakaian dan pemanfaatan Bung Hatta untuk kegiatan olahraga yang dikenai sewa mohon untuk diperbaiki fasilitasnya serta kebersihan air bersih, atap yang bocor. 5. Terkait kenaikan tarif masuk tempat usaha yang dikelola pemerintah daerah, mohon memperhatikan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik. Ditemui usai rapat paripurna, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menekankan bahwa akhir tahun 2023 pihaknya akan melakukan evaluasi terkait optimalisasi pajak dan retribusi melalui Raperda yang diusung eksekutif. Ketika opsi itu kita lempar kepada pihak ketiga, okay, sekarang parkir berlangganan misalkan 4,8 miliar, misalkan seperti itu. Terus kemudian ketika juru parkir yang disiapkan nanti dengan pihak ketiga, kita misalkan lelang gitu, ada yang berani di atas itu, berarti justru opsinya malah kita hilangkan parkir berlangganan. Karena rohnya gini. Dulu kita mau parkir berlangganan itu kan karena kita ambil simpelnya saja, kebocoran retribusi parkir dan sebagainya. Ketika itu ditindaklanjuti monitoring evaluasi, sering tidak terpenuhi. Akhirnya shortcut kita ambil jalan pintas, ya udah parkir berlangganan, juru parkir itu ya dianggap bukan representatif dari dinas perhubungan.
Tapi dalam penyelenggaraan kebutuhan dari pelayanan publik, kita tidak bisa seperti itu. Kita harus cermat benar ketika juru parkir itu memang mengambil peran untuk mengatur, mengawasi, mengamankan dan seterusnya, maka itu harusnya menjadi bagian dari kita ataupun pihak ketiga yang nanti akan mengelola parkir. Nah, ini yang masih dirumuskan. Ketika itu di pihak ketiga kan, apakah sama gitu dengan yang sekarang atau lebih tinggi? Sama saja kita pilih dengan pihak ketiga daripada parkir berlangganan, karena nanti akan ada efek atau benefit yang lain terkait penjagaan, ketertiban, apa dan sebagainya. Sehingga opsi ini yang nanti akan kita ambil. Ini kapan Pak opsi itu akan Ya, ini di akhir tahun ini kita akan evaluasi terkait kemana komunikasi dengan tim ahli yang untuk melihat ini kan tim ahli juga akan melihat retribusi kita ini optimalisasinya di titik mana, sekaligus juga dengan parkir belakang. Heru Kusnindar, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi menegaskan bahwa sesuai aturan perundang-undangan, pendapatan asli daerah harus dimaksimalkan melalui berbagai potensi yang ada. Berapa faksi terkait harga hari ini sebenarnya? Ya, jadi itu penerjemahan dan kita agak memang harus mengejar waktu. Jadi roh dari Undang-Undang 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu mengamanahkan bahwa 1 tahun setelah terbit itu harus sudah terimplementasi di lapangan. Dan ini benar dalam artian apa sih yang harus kita gali potensi-potensi, khususnya untuk Ngawi itu kan bagaimana kita bisa mengatur pendapatan asli daerah kita dari sisi itu. Jadi dengan adanya itu tentunya juga akan ada bagaimana kita berupaya, paling mungkin itu kontribusi besar kita akan dari PBB dan pandangan lebih real gitu ketika harga tanah itu hampir realitas di lapangan itu masih lebih rendah dari RJP-nya. Nah, itu yang harus dievaluasi walaupun ada tata cara, aturan dan batasan untuk itu. Tidak terkecuali yang menjadi aset besar kita Ngawi itu hanya tidak punya satu komoditas, anggaplah seperti itu laut. Nah, kalau daerah-daerah kita punya edukasi, ada Trinil, kemudian heritage, ada Beteng Pendem dan kaki Gunung Lawu. Itu yang harusnya luar biasa. Kita akan terus nanti lakukan bagaimana yang langkah mudah menurut saya untuk mendatangkan paket wisata itu menjadi bagian yang penting untuk ada, tapi faktual di lapangan kendaraan besar belum bisa kita masuk. Kemudian bagaimana menggali potensinya itu juga kita luar biasa untuk itu, dan ini terus kita genjot, kita upayakan untuk bisa. Parkir berlangganan itu lebih tepat karena hampir boleh dibilang sebenarnya tidak ada masa akhir penagihan, dan itu ketika include parkir berlangganan itu menjadi sesuatu yang bagus. Jadi kalau melihat rencana pemerintah daerah akan memihak kebijakan parkir berlangganan seperti apa Pak? Nggak ada salahnya sebenarnya, walaupun itu secara teori kalau menurut saya itu tidak begitu sulit. Bagaimana sih kita untuk bisa melakukan itu? Tapi kemudian memang dalam banyak hal meminimalisir beberapa kebocoran itu memang lebih profesional, misalnya pihak ketiga yang harus terlibat di situ. Irwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.